Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma afdah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini bisa hadir di sini majelis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Kamis yang lalu kita masih berbicara kelanjutan
tentang yang disebut dengan qalbun salim. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak berguna. Yaumala yanfa'u malun wala banun, harta benda dan anak-anak, illa man atallah, kecuali seseorang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Dulu kita sudah membahas qalbun salim itu tanda-tandanya. Yang pertama, wa aslama lillah. Wa aslamah lillah, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana saja berada, pada waktu sendiri, pada waktu dengan orang lain, pada waktu di tempat pekerjaan, di jalan, di kantor, dimanapun berada. Orang yang mempunyai hati yang bersih itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menjatuhkannya dengan berbagai macam sekutu. Kita sering sudah membahas tentang ibadah makdho dan ibadah ghairu makdho. Apa Pak ibadah makdho itu? Lupa? Bagaimana Pak Amirin ibadah makdho itu? Yang wajib. Ibadah makdho itu ibadah yang ditentukan Allah. Ya, ibadah makdho itu ibadah yang teknis, pelaksanaannya ditentukan oleh Allah. Contohnya apa Pak Toh? Sholat. Sholat kan ditentukan Allah. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau ditambah menjadi 4 rakaat boleh enggak? Tidak boleh, karena sudah ditentukan oleh Allah. Itu ibadah makdho. Zuhur 4 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ada juga ibadah yang ghairu makdho. Ya, kita tidur dinilai ibadah. Kita hadir di sini dinilai ibadah. Kita minum dinilai ibadah. Tidur yang dinilai ibadah itu gimana Pak? Sebelum tidur kita berdoa. Saya tidur, saya istirahat, nanti supaya fisiknya kuat, kemudian untuk ibadah. Tidurnya ini ibadah. Sampai tidur jam 10 malam sampai jam 3. Jam 10 sampai jam 3 itu dinilai ibadah. Ya, makanya ada yang namanya amal soleh, ada yang namanya amal ada yang namanya amal adi. Ya, ada yang namanya amal soleh. Antara lain tadi, bekerja itu dinilai ibadah.
apapun aktivitasnya, zahir batin, niatnya karena Allah, itu dinilai ibadah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Mulai dari mau tidur, bangun tidur, melakukan aktivitas lagi, kalau niatnya karena Allah, itu dinilai ibadah. Duduk sendiri, ya toh, hatinya dihidupkan dengan Allah. Berjalan, tafakur, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya toh, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu juga dinilai ibadah. Makanya gerakan zahir, gerakan batin, niatnya untuk Allah itu dinilai ibadah. Jadi orang yang mempunyai hati yang bersih, yang disebut dengan qalbun salim, antara lain wa'budullah, ibadahlah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan berbagai macam sekutu. Ada syirkul asghar, ada yang namanya syirkul akbar, ada yang namanya syirkul akbar. Syirkul asghar apa Pak Amir? Contohnya? Ya, jadi sampean ibadah, ya toh, bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Ya toh. Ada yang namanya syirkul asghar, syirkul akbar, dan syirkul akbar. Ya toh. Ibadah karena orang itu disebut riya. Mengindahkan sesuatu amal, ya toh, karena orang lain, ya toh, itu juga tidak boleh. Wala tusyriku bi syai'ah, baik syirik yang akbar maupun syirik yang kecil, itu tidak dibolehkan. Wabil walidaini ihsana, di samping ibadah kepada Allah, meninggalkan hal yang musyrik, syirik, dan lain-lainnya, juga berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua hissi dan orang tua maknawi. Orang tua hissi apa tahu? Orang tua yang melahirkan. Orang tua maknawi mertua. Jadi ada orang tua itu fisik, bapak ibu kita. Ada orang tua maknawi, antara lain mertua. Ada orang tua maknawi termasuk pemimpin-pemimpin, mulai dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, sampai Gubernur, sampai Menteri, sampai Presiden. Itu termasuk orang tua maknawi yang harus dihormati. Wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua yang melahirkan maupun orang tua secara maknawi. Wabil walidaini ihsana, wabidil kurba, saudara-saudara dekat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak ya yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga-tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Wasahibil jambi, teman-teman. Wabni sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang di bawah naungan diri kita,
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak menyukai kepada seseorang yang melakukan yang menyombongkan dirinya. Itu antara lain orang yang mempunyai hati yang bersih itu aslama lillah, tunduk dan patuh kepada Allah zahiran wa batina. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, Pak Amirin, silakan dulu, silakan. Monggo. Atau Pak Ikhwan dulu, akan maju. Nah, monggo Pak Ikhwan. Nggih, terus. Nggih. Mboten, karena sudah menjadi orang tua. Orang tua melalui sebagai mertua. Ya toh? Sebagai mertua istilahnya itu apa? Mertua kan tidak boleh dinikahi. Ya toh? Karena sudah putrinya sudah jenengan nikahi. Ya toh? Berarti istilahnya itu apa? Sudah menjadi orang tua karena anaknya itu sudah dinikahi. Ya toh? Karena anaknya sudah dinikahi. Kalau sudah anaknya dinikahi, otomatis mertuanya tidak boleh dinikahi. Nah, itu istilahnya itu sebagai apa? Mahram melalui anaknya sudah dinikahi. Ya. Oke, sekarang Pak Amirin. Ya. Zikir itu secara bahasa itu mengingat. Misalnya jenengan kenal Pak To, ketika Pak To itu tidak berjamaah, biasanya kan berjamaah. Pak Amirin ingat Pak To, itu namanya zikir. Zikir secara umum itu secara bahasa. Zikir secara umum itu sholat zikir, baca Quran zikir, baca sholawat zikir, amal ma'ruf nahi mungkar zikir. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Zikir secara bahasa mengingat. Bisa juga kita mengingat diucapkan namanya zikir lisan. La ilaha illallah. Bisa juga dilakukan dengan bil lisan, itu zikir secara lisan. La ilaha illallah. Bisa juga dilakukan zikir itu dengan bil qalbi, Allah, Allah dalam hati. Zikir siri. Bisa juga zikir dilakukan dengan hifdzul anfas, masuknya nafas keluarnya Allah. Jadi secara bahasa zikir itu adalah mengingat. Contohnya kita mengingat Allah. Mengingat Allah bagaimana? Kita menyadari diri kita itu lemah. La haula wa la quwata illa billah. Ketika Pak Amirin berdiri, menyadari bahwa kita bisa berdiri ini adalah pertolongan dari Allah. Itu namanya zikir. Kesadaran yang ada pada dirinya ketika dia bisa berdiri, ingat bahwa kita bisa berdiri ini adalah pertolongan dari Allah. Itu namanya zikir. Ya, prakteknya seperti itu. Jadi zikir
mengingat, bisa juga zikir itu dikatakan kesadaran diri, tahu diri bahwa diri kita itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Sehingga Pak To ini bisa duduk, atau bisa duduk karena Pak To mendapatkan apa? Pertolongan Allah. Ketika duduk ingat enggak seperti itu? Ingat terus menerus atau lupa? Lah iya, ingat bahwa ini pertolongan dari Allah itu ingat terus atau kadang-kadang lupa? Banyak lupanya. Banyak lupanya. Gitu. Ketika kita bisa duduk, ingat Allah. Berdiri, ingat Allah. Berbaring, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi zikir kesadaran diri yang seperti itu adalah zikir mulai dari pagi sampai sore sampai malam itu bisa kita lakukan. Ketika berangkat ke masjid, keluar dari masjid bisa berjalan, alhamdulillah kita sehat, berangkat ke sini, itu zikir. Setelah dari masjid kita berdoa, kita sholat, alhamdulillah kita bisa sholat. Kita setelah saya sholat, alhamdulillah. Kita sholat jamaah, alhamdulillah. Kita bisa melihat, alhamdulillah. Kita bisa mendengar, alhamdulillah. Kita bisa mengucapkan, alhamdulillah. Itu namanya zikir. Apakah Pak Amirin itu selalu ingat seperti itu? Tidak tentu. Perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Artinya apa? Artinya qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Ya toh? Ketika berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaling ingat Allah, bernafas ingat Allah, melihat ingat Allah, mendengar ingat Allah. Kita bisa mengucapkan ingat Allah. Kita bisa mendengar ingat Allah. Kita bisa melihat ingat Allah. Itu semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga kita ketika bisa minum, alhamdulillah. Kita bisa melihat, alhamdulillah. Kita bisa mendengar, alhamdulillah. Itu zikir, kesadaran diri yang seperti itu harus selalu ada pada diri kita. Ya, harus selalu ada detak jantung. Makanya kita diharapkan setiap hembusan nafas itu ingat Allah. Sudah dipraktikkan Pak Ikhwan. Melbunan nafas, keluarnya Allah. Setiap terus. Apakah lupa? Ya, jadi dibiasakan. Melbunya nafas, keluarnya Allah. Nah, dengan demikian kalau itu sudah dibiasakan, ketika sudah ingat Allah, berarti kepekaan, kepekaan setiap detik, setiap saat selalu dibelajar seperti itu supaya terus-menerus ingat Allah. Sehingga, ya Allah. Ya, gak apa-apa. Hatinya, kolbunnya, Allah. Gak apa-apa. Bahkan di jenengan berak, gak apa-apa artinya Allah. Makanya itu selalu dilatih. Ya toh? Ada yang namanya zikir jahri, la ilaha illallah. Setiap sholat itu keras. Ada yang namanya sirri dalam hati, Allah zikir qalbi atau zikir sirri Allah. Atau
hifdzul anfas, melbunya nafas, keluarnya Allah. Atau tadi kesadaran diri. Kesadaran diri bisa nunggu, alhamdulillah kita diberi kesehatan bisa duduk ini, alhamdulillah. Menyadari kesadaran diri di mana manusia lemah, al-insanu dhaif. Manusia lemah. Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada bisa yang manusia tidak siapa-apa. Nah, kita harus berlatih seperti itu supaya gak ujub, supaya gak sombong, supaya tidak riak, supaya tidak takabur. Apa yang ditakaburnya? Tenaga gak punya. Apa yang disombongkan? Tenaga gak ada, kekuatan tidak ada. Kita bisa bicara dari Allah, kita bisa melihat dari Allah. Nah, kalau hal itu sedikit demi sedikit itu dilatih, insya Allah lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Makanya dulu ada yang namanya tahapan syariat, tahapan torekot, tahapan hakikat. Itu harus dilatih. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya mulai dari tingkatan apa, Pak? Dari tingkatan muraqabah dan tingkatan musyahadah. Nah, itu dilatih. Apa Pak Amirin tingkatan muraqabah dan musyahadah itu? Kalau muraqabah apa? Merasa diri kita itu dipantau Allah. Oh, aku didelok Allah rek. Oh, saya ini merasa dilihat Allah. Memang merasa dilihat Allah. Hatinya, zahirnya dan batinnya. Merasa dilihat oleh Allah. Kalau sudah merasa dilihat oleh Allah kan berusaha menjadi orang yang baik. Oh, Allah monitor, Allah memonitor, Allah melihat jasmani dan rohani. Ada yang makom muraqabah dan ada yang makom musyahadah. Kalau musyahadah apa Pak Arifin? Pak Amirin. Mampu melihat Allah dengan basyirah. Apa basyirah itu? Mata batin. Mata ini basor. Kita melihat malam ini. Dalam hati namanya basyirah. Malam ini ada yang menggerakkan. Malam ini tidak terjadi sendirinya, tapi Allah yang menggerakkan. Itu yang melihat adalah mata batin. Nah, itu dilatih terus. Maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Ya, setelah muraqabah, musyahadah, kemudian ma'rifat. Nah, itu kalau tidak dipraktekkan, tidak bisa sedikit demi sedikit kita memahaminya dan dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nggak bisa. Ya Pak ya, dipraktekkan. Zikirnya yang dilakukan apa? Zikir jari atau sirri? Lisan atau hati? Ya, latihan. Ya toh? Pak Amirin zikir lisan atau hati? Hati ya. Terus dilatih. Pak Ikhwan, hati atau nafas? Hati juga nafas, dilatih. Dilatih terus. Kalau sudah dilatih terus, lama-kelamaan Allah memberikan cahaya. Ada yang namanya cahaya iman, ada yang namanya cahaya Islam, ada yang namanya cahaya ihsan. Cahaya iman, cahaya Islam, tanda-tandanya apa? Sholat nikmat, zikir nikmat, baca Quran nikmat, merasa nikmat. Itu cahaya
iman yang ada di dalam hati sudah bersinar. Kalau Pak Ikhwan zikir nikmat enggak? Kalau zikir nikmat enggak? Nikmat ya. Pak Ikhwan, Pak itu Pak Amirin nikmat kalau zikir. Tergantung. Kalau sholat nikmat enggak? Kalau baca Al-Quran nikmat enggak? Iya. Kalau sudah cahaya iman, cahaya Islam itu sudah menyebar, sudah bersinar di dalam hati, tanda-tandanya sholat nikmat, maca Quran nikmat, baca Al-Quran nikmat, dijak zikir la ilaha illallah, nikmat. Nikmat itu kan nyaman, enak. Itu cahaya Islam yang sudah bersinar. Tapi kalau cahaya Islam yang ada di dalam hati seseorang itu sinarnya tidak kelihatan, kabut. Akhirnya tiga ngaji Quran biasa, maca apa di dua sholat gak nikmat, tiga zikir gak nikmat. Itu butuh at-taubatu min jami'id dzunub, tobat. Terus cahaya Islam yang dohir-dohir tadi, dijak ngaji, dijak maca sholawat, dijak sholat nikmat. Itu tandanya cahaya Islam sudah bersinar. Kemudian cahaya iman, tandanya bersinar, iman itu nikmat tentang masalah hati. Contoh, ikhlas. Ketika sholat dia ikhlas itu nikmat. Gitu. Ketika bersedekah ikhlas karena Allah, ada rasa nikmat. Ketika digoda, diuji, sabar. Dengan sabar itu dia nikmat. Ridho, menerima apa yang diputuskan oleh Allah, menerima kondisinya nikmat. Jadi nikmat cahaya iman yang sudah bersinar di dalam hati manusia itu, masalah-masalah batin merasakan nikmat. Contohnya ikhlas, kita beribadah karena Allah, ikhlas itu memunculkan nikmat, bukan karena manusia. Kemudian yang ketiga, cahaya ihsan. Apa cahaya ihsan itu? Sudah mampu muka syafah, cahaya mata batinnya ini sudah mampu melihat Allah di dalam setiap apapun, dia mampu melihat Allah tidak dengan mata zahir tapi mata batin. Ya, itu yang ada kaitannya di dalam hati. Makanya hatinya harus diisi dengan kalimat Allah, zikir Allah. Berlatih, kalau nggak berlatih nggak bisa. Ada lagi Pak Ikhwan, tanyakan, silakan. Depan, campur. Nah, tinggal prakteknya. Terus. Pak Amirin, ada tanyakan? Monggo. Tafakkur itu menggunakan akal. Oh, saya sehat. Sehat ini dari mana ya? Sakit kemudian sehat. Siapa yang memberikan kesehatan itu? Tafakkur itu bisa juga berangkat dari diri sendiri, juga bisa berangkat dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Juga bisa bertafakkur dengan tadabbur dengan Al-Quran. Menggunakan akalnya tentang kesehatan ini asal usulnya dari Allah. Berpikir bahwa sehat itu dari Allah, bukan dari dokter, bukan dari obat, bukan dari makanan, tapi dari Allah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.